Sobat Seminar Pagi, salam sehat. Utopia, ketika manusia membicarakan rasa aman, hidup tanpa konflik, kesetaraan antara warga, pemerintahan yang jujur dan adil, kesehatan yang baik, tidak ada kelaparan dan kesengsaraan, serta tidak ada kejahatan maupun tindak kriminal. Kehidupan yang sempurna karena tidak adanya kesenjangan dan harmonis inilah yang disebut dengan utopia. Inilah sebuah kehidupan yang didambakan setiap manusia dari masa ke masa. Pertanyaan besar dan sangat fundamental bagi kita semua ialah, apakah manusia bisa mencapai utopia? Manusia atau Homo sapiens adalah salah satu makhluk hidup yang paling lama tinggal di bumi. Sejak awal, manusia mendambakan, mengejar, dan menciptakan kebahagiaan. Untuk mencapai itu, kita harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi, mulai dari kebutuhan ragawi, badani, dan spiritual. Jika beberapa kebutuhan ini belum terpenuhi, kita akan sangat sulit dalam mewujudkan kehidupan yang utopis. Sejak awal kemunculannya, manusia sudah dihadapkan dengan banyak sekali problematika hidup. Mari kita melihat ke belakang, bagaimana nenek moyang kita berjuang melawan kerasnya seleksi alam. Seiring berjalannya waktu, manusia terus-menerus menciptakan peradaban baru bersama dengan kelompoknya. Muncullah norma-norma dan undang-undang di daerah tertentu untuk mengatur keharmonisan. Meletusnya gerakan revolusi industri menjadi titik balik kehidupan manusia. Pekerjaan manusia banyak dibantu mesin dan teknologi yang terus berkembang. Namun, segala pencapaian yang sudah diciptakan itu tidak serta-merta membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Manusia masih harus menghadapi banyak sekali bencana dan ancaman. Ancaman tersebut bukan datang dari alam, namun dari manusia itu sendiri. Sebagaimana contoh konkret, kita dapat melihat manusia saling mengorbankan sesamanya dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ternyata hingga saat ini keinginan manusia yang mendambakan utopis dari masa ke masa masih sangat jauh. Maka dari itu, manusia harus berkembang lagi. Dan karena ini, teknologi mencoba menjawab impian itu. Orang-orang kuat dalam World Economic Forum baru-baru ini telah mengambil momentum pandemi global untuk berperan dalam The Great Reset serta memulai peradaban 4.0 menuju 5.0. Seluruh sistem nilai di atas muka bumi akan bertumpu hanya kepada humanisme. Penyelamatan ras manusia yang didampingi oleh keperkasaan teknologi digital, sistem kapitalisme dibolehkan hanya yang berpusat pada kemanusiaan. Ini akan memaksa teknologi untuk bersahabat dengan alam. Teknologi akan mampu meredam dampak perubahan iklim dan mengembalikan keadaan. Apa yang menjadi kegelisahan global seperti kelangkaan pangan akan disambut oleh bioteknologi. Sistem korup akan dituntaskan oleh blockchain, dan keputusan-keputusan penting akan diambil alih oleh kecerdasan buatan tanpa celah. Penyakit dan proses penemuan akan disudahi oleh teknologi nano dan generasi sel, sehingga pengejaran utopis kembali dimulai dalam skala yang sangat masif dan progresif. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kita akan berandai-andai karena pada dasarnya utopia adalah sebuah harapan yang harus kita perjuangkan. Pada tahun 2200, teknologi sudah menyediakan segalanya yang memberikan energi tanpa batas secara gratis dan berlimpah. Inilah yang membuat tiap individu di masa itu mendapatkan kebutuhan mereka secara gratis tanpa harus bersusah payah, mulai dari makanan, tempat tinggal yang layak, kesehatan, bahkan hiburan. Karena semuanya sudah tersedia, kebutuhan manusia tidak lagi berpikir untuk melakukan kejahatan.
sebab sudah dipermudah oleh teknologi yang maha canggih. Eksistensi manusia setara antara satu dengan yang lain. Setiap pribadi fokus dengan tujuan pribadi yang pasti menjadi sangat mudah dan instan untuk dicapai berkat bantuan teknologi tersebut. Kini, manusia tidak lagi mengenal namanya penderitaan. Pengobatan sesudah sangat maju hingga penyakit keras seperti kanker dan yang lain tidak lagi menjadi ancaman. Kemampuan untuk manipulasi genetik seperti wajah, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain menjadikan manusia memiliki kondisi fisik yang sesuai keinginannya. Tidak ada lagi yang namanya iri dan dengki. Kematian pun menjadi opsi bagi mereka. Kematian akibat melahirkan tidak ada lagi karena teknologi sudah sangat memungkinkan untuk mengandung di luar rahim ibunya, yang pastinya dengan kemampuan manipulasi genetik tidak ada lagi manusia yang terlahir dengan cacat. Dalam masa utopia ini, semua manusia sangat gampang dalam mengalami setiap sensasi yang belum pernah mereka rasakan. Sensasi itu didapatkan tanpa proses yang panjang, misalnya sensasi kesuksesan, popularitas, dan jatuh cinta. Bahkan menjadi apa saja yang di bumi ini, yang batasnya sejauh apa yang kita pikirkan, sehingga cita-cita memiliki konsep surga sudah dalam genggaman kita, dikarenakan teknologi yang sangat membantu. Kitab-kitab yang bercerita tentang surga sepertinya sudah disalin oleh masa depan. Tanpa kelaparan, kelangkaan, kecemasan, ketidakpastian, penerobosan yang disempurnakan dengan pengabdian tanpa proses penemuan. Manusia menulis ulang kehidupannya mulai dari alfa hingga omega. Tapi, apakah mereka benar-benar akan bahagia seutuhnya? Apakah manusia akan merasa benar-benar hidup? Apakah manusia semakin humanis? Utopia juga akan menjumpai paradoksnya. Manusia tidak lagi punya harapan. Mereka tidak melewati proses untuk hasil yang mereka dambakan. Semua menjadi bebas nilai. Nilai yang diperoleh dari kelangkaan, keterbatasan, dan proses yang sulit, serta mengalami kekosongan karena instannya dalam mencapai sesuatu. Kehidupan utopia itu sangat sempurna sekaligus ironis. Mungkin mereka tidak perlu banting tulang dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi mereka tidak tahu betapa bahagianya mendapatkan sesuap nasi dari jerih lelah yang kita alami. Mungkin manusia tidak lagi mengalami proses yang menyakitkan saat proses mengandung selama 9 bulan dan sakitnya proses persalinan, tetapi manusia tidak tahu perasaan seorang ibu saat melihat kedalaman mata bayinya. Mungkin manusia tidak lagi mengalami sakit karena sempurnanya genetik buatan yang dari sejak lahir, tetapi manusia tidak tahu betapa bahagianya seorang anak yang pincang dapat berjalan untuk pertama kalinya. Mungkin manusia punya keluarga yang sempurna, tetapi mereka tidak tahu perasaan bahagia saat orang tua mengamati perkembangan anaknya dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin manusia dapat awet muda dan hidup begitu lama, tetapi mereka tidak tahu rasanya setiap momen akan menjadi sangat berharga karena usia yang terbatas. Mari kita rasakan bersama. Indah sekali, bukan? Karena manusia tidak merasakan value atau nilai dalamnya, sebab teknologi begitu mempermudah dan menginstankan segalanya. Dalam memahami konsep ketidaksempurnaan, Jepang dikenal dengan beragam filosofi dalam memandang dunia. Wabi-sabi merupakan sebuah filosofi yang berasal dari Taoisme dan kerap digambarkan sebagai cara untuk menemukan suatu keindahan dalam ketidaksempurnaan. Konsep wabi-sabi mengarah pada ketidakabadian dan ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Jadi, kapan pencarian kebahagiaan mencapai akhir? Jika ternyata
Ketidaktahuan kita mengenai hari esok membuat kita lebih menarik untuk menjalani. Ketidaknyamanan kita lah yang membuat kita termotivasi. Penderitaan membuat kita menjadi begitu berarti, dan umur yang terbatas membuat kita memiliki prioritas yang menjadikan setiap momen menjadi berharga. Bersyukurlah, karena ketidaksempurnaan kita itulah yang menjadikan kita semakin sempurna. Ketidaksempurnaan kita memaksa kita untuk terus berkembang dan bersyukur, serta menghargai dan mengapresiasi setiap proses dalam perwujudan apa yang kita inginkan. Jadi, kita tidak perlu hidup ratusan tahun untuk mencari kebahagiaan, karena saat ini pun kita juga bisa menciptakan kebahagiaan. Salam filosofi.